Apa kabarnya Bu Ina? Alhamdulillah baik Bu Siti. Sehat ya? Siap kan Bu Ina? Insya Allah siap. Baiklah Bu Ina, pada hari ini kita akan adakan yaitu praobservasi, dan nanti saya akan mengamati kegiatan dari observasi terhadap Bu Ina, dan kemudian saya akan juga mengamati jalannya kegiatan pembelajaran pada saat observasi Bu Ina. Kemudian Bu Ina, adapun tujuan dilakukan supervisi ini atau observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ina lakukan nanti pada saat observasi Ibu Ina. Jadi kenapa kita melakukan pra-observasi ini? Itu sebagai bahan persiapan atau sebelum melakukan persiapan pembelajaran agar lebih siap itu begitu Ibu, sehingga pembelajaran nanti akan dilakukan oleh Bu Ina itu akan lebih baik dan menjadikan pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu Ina rancang. Nah, Ibu Ina nih, kira-kira nih saya ada beberapa pertanyaan nih terkait nanti tentang kegiatan observasi ke depannya. Kira-kira nih Bu Ina, apa tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan nanti pada saat observasi Bu Ina? Setelah pembelajaran ini selesai, siswa mampu menemukan informasi yang ada di dalam teks deskripsi. Kemudian yang kedua, siswa mampu membedakan antara teks deskripsi dengan teks-teks yang lainnya. Udah positif. Ya. Hanya dua tujuan pembelajarannya. Iya, baik Bu Ina. Kemudian nih Bu Ina, area pengembangan yang mana yang ingin dicapai nanti ketika saat observasi berlangsung? Area pengembangan yang ingin saya capai ketika pembelajaran berlangsung itu ada dua aspek yang akan saya nilai. Yang pertama itu aspek pengetahuan, dan yang kedua itu aspek sikap. Kalau aspek pengetahuan itu siswa nanti mampu mengetahui konsep tentang atau ruang lingkup teks deskripsi, dan yang kedua siswa mampu menemukan informasi yang ada di dalam teks deskripsi tersebut. Nah, kalau aspek sikap yang akan saya nilai nantinya, siswa sopan santun, kerjasama, tanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya nantinya. Iya, bagus sekali Bu Ina. Ini kira-kira nih Bu Ina, rancangan atau strategi apa yang akan Ibu Ina persiapkan di saat observasi Bu Ina? Strategi yang akan saya lakukan itu kalau modelnya lebih ke PBL, Project Based Learning. Project Based Learning ini lebih ke orientasi siswa pada masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar dan membimbing siswa dalam mengembangkan dan menjadikan hasil. Nah, siswa nanti akan diberikan teks-teks deskripsi, mereka mengerjakan atau menemukan informasi, kemudian siswa mempresentasikan hasil dari tugasnya itu nanti ke depan. Nah, dari presentasi itu saya akan melakukan evaluasi terhadap siswa. Ya. Baik. Nah, satu lagi Bu, ada metode yang akan digunakan dalam pembelajaran nantinya. Metode yang digunakan itu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Iya, baik. Demikian berarti strategi yang akan digunakan itu adalah PBL. Kemudian nih ada pertanyaan lagi nih. Media apa yang kira-kira ingin digunakan pada saat observasi nanti Bu Ina? Media yang akan saya gunakan dalam observasi nantinya adalah yang pertama ada contoh teks deskripsi, dan yang kedua ada LKPD, yang ketiga ada Salibia atau PPT, dan yang terakhir ada laptop, kemudian ada proyektor dan lain-lain sebagainya. Baik Bu Ina. Kira-kira nih waktu yang akan dilakukan observasi nanti kira-kira kapan nih Bu Ina akan dilaksanakan? Insya Allah observasi ini akan saya lakukan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 8:25 sampai dengan pukul 9:45. Baik Bu Ina, berarti nanti saya pada saat observasi saya akan melakukan supervisi di kelas bersama dengan Ibu. Kemudian kita ini Bu Ina kedepannya setelah adanya observasi maka ada kegiatan perbincangan lagi nih Bu Ina, yaitu yang namanya kegiatan pasca observasi yang akan didampingi oleh
pengajar praktik, nanti beliau akan menghadirinya setelah observasi dilakukan. Kemudian nih yang terakhir, sebelum kita akhiri, apa kira-kira yang Ibu Ina dapatkan dari hasil perbincangan kita pada hari ini, Bu Ina? Dari hasil percakapan atau perbincangan kita pada hari ini, itu saya sudah ada gambaran, Bu, apa yang harus saya lakukan nantinya dan apa yang harus saya persiapkan untuk observasi kelas. Ya. Saja, Bu. Ya, baik Bu Ina, terima kasih Bu Ina atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya sejenak. Dengan demikian, pra-observasi ini kita akhiri sampai hari ini. Nanti kita berjumpa lagi di pertemuan yaitu pasca observasi Bu Ina. Terima kasih sekali lagi Bu Ina. Sama-sama, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan berjumpa lagi di pasca observasi. Sekian dulu. Sampai jumpa. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali baca doa. Dari sana sekian. Apa nih? Tapi itu beda kami. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Muhammad Rafiki. Kemana si Muhammad Rafiki? Pulang. Ya, siapa lagi? Adidul Fairuz. Kemana dia? Ada surat? Nggak ada. Yang lain hadir semua berarti ya? Siapa? M. Aishi. Kemana dia? Alfa berarti? Nggak ada nama juga. Sekali lagi? Berarti yang lain hadir semua ya? Oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang, sehat badan kita, sehat pikiran kita, sehingga kita dapat kembali bersekolah pada hari ini. Nah, kembali lagi dengan saya dalam pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah, setelah kita belajar hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian atau peserta didik dapat mengakses informasi dan mengambil simpulan dari teks deskripsi. Kalian sudah pernah dengar apa itu teks deskripsi? Belum? Di SD udah pernah belajar? Udah. Berarti kalau udah tahu dong apa itu teks deskripsi. Tahu teks deskripsi? Pak, oke, nanti kita akan kembali mengulang tentang teks deskripsi. Untuk apa, Bu, kita belajar teks deskripsi itu, Bu? Pasti kalian bertanya kan? Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian nanti, Bu, ketika kita sudah mempelajari teks deskripsi itu,
Dafa. Kan kuda kucing kan? Siapa yang bisa? Kami punya kuda. Kuda boleh juga diceritakan kuda. Coba siapa namanya? Hah? Dafa. Oke Dafa. Bantu ibu menceritakan kuda ya. Kamu punya kuda ya? Kuda peliharaan kamu. Punya kuda kan? Oke. Maju ke depan. Oke. Oke. Di sini Dafa akan menceritakan tentang kudanya. Bagaimana mulainya? Saya mempunyai seekor kuda. Coba. Saya mempunyai seekor kuda. Oh sebelumnya kita akan ke sana kan? Kita jarang melihat kuda di sini kan? Oke, coba ceritakan tentang kudanya. Warna apa kudanya? Kuda betina atau kuda? Kudanya warnanya warna apa? Kalau ini kaminya laki-laki, yaitu tinggi, besar, suka juga itu lomba-lomba gitu. Lari. Jadi kalau dari kudanya dia punya ekor kuda? Punya Ceritakan juga. punya ekor, punya rambut ya. Punya poni lagi. Biasanya dia jalan kemana dia? Kalau dia jalan sampai ke Lempung ke lain sana, sanggup dia nanti kalau kita menunggangi kuda, sanggup nanti dia jalan ke sana. Pernah? Pernah bawa ke sana? Pernah sampai Dosedu. Kalau seduh, ya kapan-kapan kita ke sana ya. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Terima kasih, Dafa. Oke. Nah, dari cerita Dafa barusan, bisa kalian bayangkan ada seekor kuda berwarna coklat. Kemudian dia mempunyai ekor atau rambut. Dia berjenis kelamin laki-laki. Bisa kita bayangkan kan? Nah, itulah yang disebut dengan deskripsi. Ketika orang itu mendeskripsikan sesuatu, kita bisa membayangkan, seakan-akan kita bisa melihat bahwa ada seekor kuda ketika diceritakan oleh si Dafa tersebut. Nah, itulah kegunaan dari deskripsi, teks deskripsi. Kita bisa menulis atau kita bisa menceritakan apapun, bisa itu kucing, bisa itu nanti kita menceritakan tentang laut dan lain sebagainya. Hah? Nah, ini hanya sekilas tentang deskripsinya. Kemudian di dalam pembelajaran kita ada 3 nanti yang akan dinilai kalian. Yang pertama itu sikap kalian. Bu, bagaimana Bu sikap itu dinilai? Yang pertama ketika berbicara itu harus sopan, duduknya harus sopan, tidak mengganggu kawan. Kemudian ada pengetahuan yang akan dinilai. Kemudian yang ketiga itu keterampilan. Oke, kita lanjut ke materi kita pada hari ini. Nah, apa itu teks deskripsi? Kalian sudah bisa membayangkan kan? Apa itu teks deskripsi? Nah, ini pengertian secara ilmiah, secara konsep, bahwa teks deskripsi adalah sebuah teks yang bertujuan untuk memberikan gambaran
fisik bagaimana? Yang terlihat fisik. Ada bendanya seperti pulpen, ini fisik. Nah, kalau non fisik itu seperti menceritakan tentang suasana. Kita menggambarkan kegelapan malam. Nah, kegelapan malam itu kan tidak bisa disebut dengan fisik ya. Kalau gelap tidak bisa kita pegang, tidak ada bentuknya. Itulah yang disebut dengan non fisik. Paham? Paham? Oke, lanjut ya. Nah, misalnya dalam mendeskripsikan sebuah taman, penulis mungkin akan menjelaskan warna dan jenis bunga. Kalau kita ingin mendeskripsikan sebuah taman, kita akan menjelaskan warna dan jenis bunga. Kalau taman itu identik dengan bunga kan? Kalau taman itu pasti ada bunga-bunga. Kemudian pasti ada ayunan-ayunan untuk bermain anak-anak kecil. Kemudian ada rumput-rumput. Kan ada rumput, ada aroma rumput segar, suara gemericik air dari kolam, serta suasana tenang yang dirasakan di sana. Kalau kita ingin menceritakan sebuah taman, pasti ada warna dan jenis bunganya nanti, kemudian ada aroma rumputnya yang dapat kita cium, kemudian ada suaranya, suara gemericik air, kemudian ada suasana tenang yang dirasakan di sana. Bisa kalian bayangkan? Kalau misalnya kalian berada di sebuah taman, di situ ada rumput yang segar, kemudian ada bunga yang berwarna-warni di sana, kemudian ada suara-suara air,
kasih.